Selamat datang kembali di mata kuliah dasar pemrograman di pertemuan 2. Sebelumnya pertemuan pertama kita sudah install Python dan PyCharm-nya. Kemudian di pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang sintaks dasar Python. Nah, Python merupakan bahasa pemrograman yang memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dimengerti. Python memiliki filosofi bahwa kode program itu harus mudah dibaca. Nah, maka dari itu Python ini cocok sekali digunakan untuk mata kuliah dasar pemrograman karena mudah dimengerti codingnya. Kemudian statement atau pernyataan di Python itu adalah pernyataan, fungsi ataupun perintah apapun yang kita tuliskan di Python seperti yang saya contohkan kemarin, misalkan hello world. Nah, statement ini ada yang multibaris juga dengan menggunakan ini backslash. Nah, seperti contohnya ini ya. Itu akan meneruskan itu. Nah, kemudian statement yang ada dalam kurung siku atau kurawa atau kurung biasa itu tidak memerlukan tanda backslash. Seperti contohnya ini, nama bulan. Itu tinggal dilanjutkan aja. Kemudian untuk baris dan indentansi. Di Python ini tidak menggunakan tanda kurung kurawal untuk menandai blok atau grup kode. Blok kode di Python menggunakan tanda indentansi atau spasi. Nah, ini harus sama. Kalau misalkan tidak sama bisa terjadi error. Nah, seperti print yang kedua ya, tidak lulus. Itu akan menyebabkan error karena tidak sama atau tidak sesuai. Nanti untuk percabangan kita bahas di materi selanjutnya tentang percabangan ya. Kemudian tanda kutip pada Python itu ada tanda kutip tunggal, ganda ataupun triple. Nah, itu untuk membuat sebuah pernyataan. Nah, kalau misalkan untuk jadi bisa ya ketiga-tiganya. Kalau untuk membuat paragraf yang panjang itu bisa menggunakan 3 tanda kutip ya, tanda petik 2 yang mana jumlahnya 3 kali itu diapit oleh itu. Kemudian komentar di Python itu menggunakan crash sama seperti bahasa pemrograman pada umumnya, itu untuk menandai para programmer misalkan ini untuk apa gitu. Nah, di Python juga untuk membuat komentar yang multibaris itu yang crash untuk satu baris ya. Untuk yang multibaris itu menggunakan tanda petik 1 sebanyak 3. Jadi bukan tanda petik 2 ada 3 ya, tapi tanda petik 1-nya ada 3. Itu diapit oleh itu untuk membuat komentar yang multibaris. Kemudian variabel dan tipe data pada Python. Variabel ini merupakan wadah ya. Kita ilustrasikan seperti wadah di mana ia adalah tempat untuk menyimpan data atau nilai, dan nilai itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Itu. Nah, kemudian untuk ini contohnya. Nilai sama dengan 90. Nilai ini merupakan nama variabel dan 90-nya merupakan nilai dari variabel yang bernama nilai gitu. Dan ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk tipe data pada Python ini cukup unik dan kompleks ya, banyak sekali. Ada untuk string, kalimat gitu kan, kata, karakter, atau angka yang berkoma gitu. Oke, contoh-contohnya adalah ini. Ada boolean itu isinya true dan atau false. Untuk true bernilai 1, false-nya bernilai 0. Itu biasanya digunakan pada kondisi. Kemudian ada string. Nah, string ini merupakan karakter, angka yang tidak bisa dihitung ataupun kalimat. Itu tipe datanya string. Ada integer untuk bilangan bulat, kemudian float untuk bilangan berkoma, heksadesimal untuk menyatakan bilangan dalam format heksadesimal ya, 16. Kemudian ada tipe data kompleks, ada angkanya ada, kemudian alfabetnya ada gitu. Nah, untuk list, tuple, dan dictionary itu akan dibahas setelah UTS kalau tidak salah nanti ada.
Kemudian di sini input dan output pada Python. Pada intinya semua bahasa pemrograman itu harus bisa menginput dan mengoutput ya. Menginput, proses dan output. Nah, untuk input di Python itu menggunakan perintah input ya. Nah, seperti ini. Jika variabel dengan tipe data string, langsung saja nim sama dengan, nah nim ini merupakan variabel. Nim ini merupakan variabel yang isi variabelnya adalah perintah input, masukkan nim Anda. Nah, menginput nilai dengan perintahnya sebelumnya adalah masukkan nim Anda. Kemudian jika integer itu pakai in itu sebelumnya. Nah, untuk perintah output itu menggunakan print ya. Perintahnya print, kemudian dalam kurung, dalam tanda petik 2, tuliskan isinya apa. Nah, contohnya ini. Coba kita sama-sama praktekkan. Tulis kode program seperti ini, dan nanti akan muncul nim dan angka ya. Ini untuk latihannya. Oke, kita langsung saja praktekkan. Nah, sebelumnya kita buat dulu nama file app.py. Kemarin sudah saya contohkan ya cara membuat file baru. Nah, pertama kita buat ciri atau tanda masukkan nim dengan komentar masukkan nim. Tuh. Nim sama dengan input masukkan nim. Nah, kita buat variabel nim yang isinya adalah perintah untuk menginput, dan sebelumnya ada kata-kata masukkan nim sebelum menginput. Kemudian kita juga membuat variabel angka yang isinya adalah perintah untuk menginput angka bulat ya, bilangan bulat, angka bilangan bulat. Maka dari itu kita tuliskan integer itu. Kenapa pas nim kita nggak nulisin integer? Karena nim itu isinya adalah string. Meskipun isinya adalah angka, tapi dia bertipe data string. Kenapa? Karena tidak bisa dihitung, tidak perlu dihitung gitu. Kemudian kita keluarkan dengan perintah print. Ini buat baris. Kemudian ini kita keluarkan yang ada di variabel nim dulu. Nah, untuk mengeluarkan isi variabel yang bernilai string, kita tulis dengan plus str ya. Pertama kita print dulu baris. Kemudian print kedua ini adalah mengeluarkan kata nim yang Anda masukkan adalah itu. Kemudian kita panggil yang ada di variabel nim plus str nim itu karena bertipe data string. Kemudian kita print nimnya itu. Kemudian setelah itu print yang selanjutnya adalah mengeluarkan kata-kata angka yang Anda masukkan. Nah, setelah itu kita panggil tuh yang ada di isi variabel angka yang sudah diinput sebelumnya itu. Kemudian di print lah angkanya. Oke, kita coba run. Runningnya ada di sebelah kanan atas ya. Nih, masukkan nim, keluarkan. Kita disuruh input. Nah, misalkan ini yang diinputkan nimnya 12, 14, 53, 34. Kemudian masuk lagi, keluar lagi untuk memasukkan angka. Ini angkanya. Masukkan 12 dan dikeluarkan 12 juga. Oke, seperti itu. Sudah bisa ya. Input, kemudian output.
Dan untuk latihan input serta output, di sini ada latihan soal, silakan dikerjakan untuk mengisi data diri mahasiswa. Terima kasih.